Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi jutaan tenaga honorer di Indonesia yang mendambakan status sebagai aparatur sipil negara, ASN. Pemerintah, melalui Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah mengeluarkan Surat Nomor 6610 BKS 0401 SDK 2024 yang mengatur pelaksanaan seleksi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dalam 2 gelombang. Hal ini tidak hanya memberikan peluang bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, tetapi juga bagi mereka yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan tertentu untuk diangkat menjadi PPPK. Gelombang pertama pendaftaran PPPK 2024 dibuka mulai 1 hingga 20 Oktober, diperuntukkan bagi pelamar prioritas. Di antara mereka yang termasuk dalam kategori prioritas adalah guru yang masuk dalam kelompok pelamar prioritas tahun 2023, serta lulusan D4 Bidan Pendidik. Selain itu, ex-honorer K2 dan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di dalam database BKN juga berhak untuk mengikuti seleksi di gelombang pertama ini. Gelombang ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi para honorer lama yang sudah terdaftar untuk mengamankan posisi ASN melalui jalur PPPK. Pendaftaran gelombang kedua akan dibuka pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Kesempatan ini diberikan bagi tenaga non-ASN atau honorer yang tidak tercatat di database BKN, tetapi masih aktif bekerja di instansi pemerintahan. Ini termasuk juga para lulusan PPG, pendidikan profesi guru, yang mengincar formasi guru di instansi pemerintahan daerah. Dalam hal ini, gelombang kedua memberi kesempatan bagi mereka yang tercecer atau belum terdaftar di database resmi, untuk tetap berkompetisi mendapatkan formasi PPPK. PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Aba Subagja, dalam berbagai kesempatan mengimbau agar seluruh tenaga honorer, baik yang masuk database maupun yang belum, segera mendaftar seleksi PPPK 2024. Menurutnya, setiap peserta yang mengikuti proses seleksi ini akan memperoleh nomor induk pegawai, NIP, yang merupakan tahap penting untuk menjadi ASN. Bagi mereka yang telah mengikuti proses seleksi namun tidak mendapatkan formasi yang tersedia, Aba memastikan bahwa mereka tetap akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi tenaga honorer, meskipun secara bertahap. Gaji yang diberikan kepada PPPK paruh waktu, sebagaimana dijelaskan Aba Subagja, akan disesuaikan dengan penghasilan yang mereka terima saat masih berstatus honorer. Lebih lanjut, jika kemampuan fiskal daerah meningkat, status PPPK paruh waktu dapat diubah menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui proses seleksi tambahan. Hal ini memberikan harapan bagi para tenaga honorer yang sementara waktu berstatus paruh waktu untuk bisa mendapatkan peningkatan status kepegawaian yang lebih stabil di masa depan. 3 keputusan Menteri Pan-RB yang diterbitkan terkait seleksi PPPK 2024 mengatur ketentuan yang sama mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu. Dalam salah satu pasalnya disebutkan, di dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi PPPK paruh waktu. Dengan demikian, PPPK paruh waktu menjadi solusi pemerintah bagi tenaga honorer yang belum berhasil menembus formasi penuh, namun tetap diakui dan diangkat sebagai ASN, meskipun dengan status yang sementara. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri Pan-RB. Mekanisme ini menunjukkan adanya tanggung jawab daerah dalam menentukan siapa saja tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat, dengan memperhatikan kondisi fiskal dan kebutuhan daerah masing-masing. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang memberikan sinyal kuat mengenai kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengungkapkan bahwa lebih banyak tenaga honorer di wilayahnya akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu dibandingkan PPPK penuh waktu. Hal ini dilakukan sebagai respons atas kondisi keuangan daerah yang masih terbebani oleh besarnya anggaran belanja pegawai. Menurut Jufri,
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Namun, saat ini, belanja pegawai di Provinsi Sulawesi Selatan masih berkisar 42% dari total belanja daerah. Penyebab tingginya belanja pegawai ini, menurut Jufri, salah satunya adalah banyaknya perpindahan PNS dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Selatan, serta jumlah tenaga PPPK dan honorer yang cukup besar di daerah tersebut. Dengan tingginya persentase belanja pegawai, Jufri memperingatkan bahwa salah satu konsekuensinya adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan pegawai, TPP, hingga tahun 2027, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel berencana untuk menekan jumlah PPPK penuh waktu dan memberikan porsi lebih besar bagi PPPK paruh waktu dalam penerimaan tenaga kerja PPPK tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja dengan kondisi anggaran daerah. Kebijakan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, di mana mereka harus mengelola kebutuhan akan tenaga kerja ASN dengan keterbatasan fiskal yang ada. Penerimaan PPPK paruh waktu menjadi solusi yang diharapkan dapat mengurangi beban anggaran sambil tetap memberikan kepastian status kepegawaian bagi para honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan. Sumber JPNN.com